Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya baik-baik kan? Ibu harap kalian semua itu sehat, kuat dan juga ceria. Oke, untuk itu pertama ibu mau mengabsen dulu. Irma, Acil, Ahmad, Moha. Oke, semuanya berarti tidak ada alpa, izin, ataupun sakit. Jadi, hari ini bagus pertemuannya karena kita semua full. Nah, selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita apa dulu? Ya, pintar, berdoa. Jadi, untuk yang memimpin doa hari ini, yang tadi datangnya paling awal. Coba, siapa tadi teman yang datang paling awal? Oh, Moha, silahkan Moha, pimpin doanya. Amin. Hari ini tadi ada tidak teman-teman anak-anaknya ibu yang terlambat? Tidak ada kan? Bagus, pintar. Jadi anak-anak, untuk hari ini kalian bagus karena hari ini kalian tidak ada yang terlambat. Maka dari itu kalian seterusnya harus datang cepat dan lebih awal sebelum pembelajaran dimulai. Anak-anak, jika kalian datangnya awal sejak masih kecil, jika kalian sudah bekerja nanti kalian akan terbiasa untuk bangun cepat untuk datang. Contohnya seperti kalau kalian pergi ke kantor. Kalau kalian kerja di kantor, kalian itu harus tepat waktu. Jadi jika kalian masih kecil, sejak kecil begini datangnya tepat waktu, kalian itu akan terbiasa. Maka Allah bisa karena biasa. Jika kalian itu datangnya cepat tepat waktu, sampai besar akan terbawa. Maka dari itu ini menunjukkan sikap bagus, sikap disiplin. Ibu lihat di sini kalian tidak ada yang semangat. Oke, semuanya kita sebelum memulai pembelajaran lagi, kita sebaiknya menyanyi sama-sama dulu, ayo. Semuanya menyanyi. Ada yang tahu lagu apa yang dinyanyikan hari ini? Ya, bagus. Yang kita nyanyikan pada hari ini, pembelajaran kali ini anak-anak, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya sudah hafal kan? Karena kemarin-kemarin kan ibu sudah ajar. Ya, bagus. Ayo, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Dan kesetiaan terhadap Pancasila. Itulah kita pilih lagu ini sebagai lagu nasional untuk dinyanyikan pada pembelajaran hari ini. Sekarang kalian buka, di situ ada bukunya kalian baca. Ibu kasih waktu 15 menit sambil menyelam minum air. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan bahwa di sekolah kita ini sangat bersih, nyaman dan sehat. Maka dari itu kalian sebagai murid-murid harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan agar kita tetap sehat dari sampah. Di dalam laci kalian itu pasti masih ada sampah-sampah yang berserakan. Jadi untuk itu sebentar kalian bersihkan. Karena kebersihan bagian dari apa? Nah, pintar. Kebersihan sebagian dari iman. Sebelum pembelajaran ini mau mulai, baiknya ibu bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan membaca teks mengenai benda yang terbuat dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Nomor 2, dengan mengamati benda-benda di kertas, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat memaparkan hasil diskusi dalam bentuk tulisan dan terstruktur. Yang keempat, dengan mencari arti kata kosakata yang diberikan, siswa dapat memahami
arti kata baru yang tepat. Yang kelima, dengan mengiringi lagu, siswa dapat mempraktikkan pola irama lagu dengan tepukan yang tepat. Yang keenam, dengan mengamati alat ukur, siswa dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur tersebut dengan tepat. Yang terakhir, dengan melakukan praktik pengukuran tinggi badan teman, siswa dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Oke anak-anak, waktunya habis. Sekarang ibu mau bertanya dulu. Apa gambar yang ada di sampul bukunya kalian? Ya, pintar. Dan ibu mau tanya, apa nama judulnya itu buku? Ya, pintar, Acil. Sekarang ibu mau tanya, apa isi dalam buku itu? Coba Mohang. Pintar. Kemudian yang ibu mau tanya, pernah kamu baca ini buku atau belum? Ya pernah, karena ini kan kita sudah masuk di pembelajaran 3. Otomatis kamu sudah pernah membaca buku ini. Cuman kita beda tema, subtema. Nah, di sini ibu punya 2 benda. Yang pertama ini, yang kedua ini. Di sini ibu mau kasih lihat bahwa ini apa? Ini adalah kertas dan ini adalah tisu. Jadi siapa yang bisa jawab? Apa kesamaan dari benda? Apa kesamaannya benda 2 ini? Ya bagus. Jadi jawabannya sama-sama dari kertas dan dia mudah sobek dan mudah basah. Ini contohnya tisu dan kertas, kesamaannya itu mudah basah dan mudah sobek. Sekarang anak-anaknya ibu tolong berikan ibu 2 contoh yang benda terbuat dari kertas. Coba. Ya, pintar. Jadi itu pelapis meja yang terbuat dari kertas, yaitu karton. Pintar. Dan bagus, itu gantungan untuk hiasan dinding yang terbuat dari kertas dan itu juga terbuat dari karton. Pintar. Oke, sekarang ibu mau kalian buka halaman 22. Halaman 22. Ya, pintar. Buka halaman 22. Kalian baca teks bacaan tersebut. Yang berjudul itu apa? Kertas di sekitar kita. Ya, baca. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Jadi sekarang ibu kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Jika kalian belum memahami apa yang ada di situ, dan jika ada kata-kata yang belum kalian pahami di situ, kalian garis bawah, kalian kasih tanda agar supaya ibu tahu. Dan sekarang kalian amati benda yang di kelas kita ini, benda-benda apa saja yang terbuat dari kertas. Kemudian kalian data, kalian tulis di situ. 1. Benda apa yang terbuat dari kertas? 1. Contohnya buku. Nah itu, kemudian seterusnya gitu. Semuanya tolong dengarkan ibu. Berapa banyak kayu yang dibutuhkan untuk pembuatan kertas? Banyaknya kayu yang dibutuhkan, setiap tonnya pulp membutuhkan 4,6 meter kubik kayu. 1 ton pulp menghasilkan 1,2 ton kertas. Dalam 1 hektarnya, hutan tanaman industri atau acacia dapat dihasilkan lebih kurang 160 meter kubik kayu. Bila diambil contoh, sebuah industri pulp dengan kapasitas produksi 2 juta ton pulp per tahun akan membutuhkan kayu yang berhasil dari hutan seluas 58.000 hektar setiap tahunnya. Acacia memiliki daur tumbuh selama 6 tahun, sehingga sebuah industri pulp membutuhkan hutan seluas 348.000 hektar untuk dapat terus beroperasi. Pada saat ini, kurang dari 70% bahan kayu untuk industri kertas berasal dari hutan alam. Hal ini dikarenakan banyak industri pulp yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan penanaman kembali, sehingga industri pulp terus-menerus mengkonsumsi kayu dari hutan alam. Untuk setiap hektarnya, hutan alam menghasilkan kayu rata-rata sebanyak 60 meter kubik. Untuk industri, sama seperti di atas, bila 30%-nya diperoleh dari hutan
tanaman industri yang ditanamnya, maka untuk memenuhi 70% kebutuhan industri bersangkutan akan terus-menerus menebang hutan alam seluas 107.000 hektar setiap tahun. Ini artinya setiap jam hutan seluas 5 kali lapangan sepak bola ditebang untuk menghasilkan kertas. Itu baru memenuhi kebutuhan satu industri dengan kapasitas 5,8 juta ton setiap tahunnya. Maka hutan seluas 3 lapangan bola ditebang setiap menitnya. Saat ini 90% bahan baku pulp di dunia berasal dari kayu yang mencakup angka sekitar 170 juta ton per tahun. Sebanyak 640 juta meter kubik dikonsumsi setiap tahunnya, atau hampir sekitar 13% dari total kayu yang digunakan di seluruh dunia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus menebang hutan alam, maka dibutuhkan 10 juta hektar hutan tanaman yang harus ditanam setiap tahunnya. Nah, dari penjelasan tersebut, jadi kalian harus menghemat-hemat ya kertas. Jangan kalian boros-boros kertas buku kalian. Karena untuk mendapatkan satu kertas itu susah. Kita mencari kayu lagi. Begitu. Ya anak-anak, setelah mendengar penjelasan tadi, coba kalian buka halaman 25. Di situ dikatakan bagaimana cara menghemat kertas. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah kalian diskusikan, kalian jawab di tabel itu. Masing-masing siswa harus menyampaikan pendapatnya, kemudian kalian tuliskan di situ. Coba terus kalian lihat juga bagaimana cara penulisan kalian. Apakah sudah benar huruf besar dan huruf kecilnya, dan jangan lupa pakai tanda baca. Coba diperhatikan itu ya. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya, apakah murid-muridnya Ibu ada yang belum mengerti dari penjelasan pembelajaran kita hari ini? Jika belum ada, maka Ibu berikan kalian kesempatan untuk bertanya kepada Ibu. Oke, dari pertanyaan tadi kita diskusikan sama-sama dan akan kita jawab sama-sama. Sekarang kalian buka halaman 26. Di situ dikatakan kalian cari arti dari kata-kata yang baru kalian kenal itu, atau kalian baru baca tadi, atau kalian baru dengarkan dari penjelasan dari Ibu. Kalian tulis dan kalian buka kamus bahasa Indonesia kalian. Kalian lihat dan kalian tulis di situ jawabannya. Oke? Nah, setelah kalian tulis artinya, kemudian kalian buat kalimat. Contohnya di situ pulp. Pulp membutuhkan 4,6 meter kubik kayu. Buat kalimat seperti itu dan selanjutnya ke bawah. Oke, sekarang Ibu kasih kesempatan kalian untuk menulisnya, menjawabnya maksud Ibu. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu bermusik. Nah, pada pembelajaran bermusik ini, biasanya alat musik apa yang biasa digunakan untuk mengiringi lagu, khususnya alat musik ritmis? Bagus, gendang. Pintar sekali anak Ibu. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, biasanya kita menggunakan gendang untuk khusus alat musik ritmis. Nah, selanjutnya tolong kalian bagi kelompok sesuai dengan kelompok sebelumnya, pembelajaran sebelumnya. Ya, di situ kalian membagi kelompok, kemudian kalian mendiskusikan bagaimana atau melatih diri kalian, karena kalian akan tampil ke depan sama-sama. Nanti kita menyanyi lagu teka-teki. Seperti pembelajaran sebelumnya, kalian maju untuk bernyanyi. Ayo, semuanya Ibu kasih kesempatan untuk latihan. Nah, anak-anaknya Ibu cukup untuk latihannya. Kemudian kalian akan maju ke depan untuk bernyanyi bersama-sama. Ya, Acil dan Moha, kalian berdua, karena kita tidak memiliki alat musik gendang, kita pakai yang ada saja. Meja saja kita bisa gunakan untuk mengiringi musik. Kita nyanyikan lagu teka-teki. Ini Ibu
Bira kasihkan, kalian kan sudah juga hafal lain dari lirik lagu teka-teki. Itu ayo kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Kadangkala berbunyi setiap masa sehari-hari selalu mengingatkan kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar bagus, itu biasa digunakan untuk membuat kertas pohon jati, anak ibu, gitu. Iya. Nah, anak-anak, coba kalian lihat. Di situ kan ada 3 pohon, pohon jati, pohon pinus, pohon acacia. Ketiga pohon itu adalah pohon yang biasa digunakan untuk membuat kertas atau pulp. Coba kalian lihat. Kalian lihat pohon apa yang paling tinggi di situ? Paling tinggi. Apa? Pohon jati. Kenapa kamu bilang pohon jati paling tinggi? Kalian harus mengukur dulu sebelum kalian membilang pohon jati yang paling tinggi. Nah, anak-anak, coba kalian lihat. Kalian lihat halaman 30. Alat ukur apa yang biasa atau yang bisa digunakan untuk mengukur batang pohon tersebut? Kalian isi di situ halaman 30 nomor 2-nya, lihat. Nomor di situ ada halaman 30. Ya, di situ kalian isi. Nah, kemudian kalian bagi kelompok dulu. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Jadi, Ibu pilih ketua kelompoknya Acil, Moha, kemudian Irma. Kalian bertiga ketua kelompok dan kalian mengukur tinggi teman kalian. Kemudian setelah kalian ukur semua tinggi teman kalian dan kalian sendiri kalian ukur, kemudian kalian tuliskan di buku kalian, setiap kelompoknya tuliskan siapa yang paling tinggi, nama dulu, terus tinggi dari teman kalian, diurutkan yang paling tinggi sampai paling pendek, maksudnya yang paling tinggi baru paling pendek gitu. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini Ibu mau tanya, ada yang kalian belum ketahui atau apa saja yang kalian ketahui? Oke, pintar. Ya, jadi anak-anak, jangan kita membuang kertas atau merobek-robek kertas yang masih bisa dipakai. Jika kalian merobeknya itu sama saja kalian memboros kertas. Nah, kita diajarkan selalu menghemat kertas karena pembuatan kertas itu sangat sulit karena sangat membutuhkan banyak sekali pohon. Jadi untuk itu kita sebaiknya menghemat kertas. Karena pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kertas, maka kalian diajarkan untuk selalu menghematkan kertas buku kalian gitu. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini selesai, sebaiknya kita menyanyi lagu daerah dulu. Lagu daerahnya kita, Kaili kan kita di Sulawesi Tengah, jadi kita ambil lagu
Posisani. Ini ibu kasih liriknya. Mungkin teman-teman yang lain belum hafal, anak-anak ibu lain belum hafal. Oke. Dibagi ke teman-temannya yang belum hafal. Oke, sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Eka mai mai puramo, kita mo endemo, mo endeka posisani, ala kita mo sisani, erandante kabilasa, totu atu antengana, mo endente dambalara, alama lindolara, mo endeka posisani, ala kita mo sisani, coba monte sanggani, pasti maruanggani, mo endeka posisani, ala kita mo sisani, coba monte sanggani, pasti maruanggani, pasti maruanggani. Tangan dulu. Bagus, anak-anaknya ibu semuanya sudah lancar. Oke, kenapa ibu ambil posisani? Karena itu lagu khas dari Sulawesi Tengah. Oke, sebelum kita beranjak pulang, marilah semuanya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar kita selamat sampai di tujuan dengan selamat. Untuk itu, yang membacakan doa hari ini, persilakan untuk Acil. Oke, Acil silakan. Oke anak-anak, sebelum pulang jangan lupa berjalan itu di pinggir. Kalau tidak ada orang tua yang menjemput, kalian harus jalannya di pinggir, jangan lewat di jalan. Nanti kalian kenapa lagi. Oke, selamat siang untuk hari ini. Terima kasih anak-anaknya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.